Assalamualaikum Bu Mena. Waalaikumsalam Ibu Pit. Mohon maaf Bu Mena, ini ganggu waktunya sebentar. Ibu Mena sibuk tidak? Oh tidak Bu, tidak apa-apa nih. Ibu baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana, baik juga kan? Ya Bu, alhamdulillah. Kalau cuaca sama hati itu baik, tapi ada juga Bu yang kayaknya kurang baik yang saya ceritakan dengan Bu Mena. Wow. Saya pengen cerita Bu. Oke, boleh. Mau cerita apa nih Bu Pit? Tapi kayaknya waktunya panjang. Ibu Mena nggak sibuk betul kan? Kebetulan enggak nih Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Saya sekarang kan ini ceritanya pengen cerita tentang pembelajaran di sekolah Bu ya. Ya. Saya sekarang kan mengajar siswa. Siswa saya itu banyak Bu ya. Tapi entah apa yang menyebabkan sekarang siswa saya itu kurang kondusif di kelas saya Bu. Jadi makin hari kelihatannya kelas saya itu makin tidak kondusif. Jadi itu menjadi beban Bu dalam hidup saya. Saya kepikiran, jujur saya pengen mencari solusi tentang masalah saya ini. Saya lihat Ibu Mena kan orangnya asik, sudah itu enjoy, kayaknya nggak pernah punya masalah. Iya Bu. Nah, saya berbagi ini Bu dengan Ibu. Mungkin Ibu Mena bisa beri saya saran atau solusi biar mengurangi beban pikiran saya Bu. Itulah tujuan saya ke tempat Ibu Mena ini. Oh gitu ya Bu. Oh iya, oke. Jadi untuk arah perbincangan kita kali ini yaitu membahas kelas ibu yang kurang kondusif ya Bu ya. Iya Bu, betul. Oh gitu ceritanya ya Bu ya. Memang di zaman sekarang ini anak-anak sekarang ini memang beda ya Bu ya sepertinya. Tidak seperti zaman kita dulu ya Bu ya. Dari cerita Ibu tadi, kira-kira perasaan Ibu itu saat melihat anak atau kelas ibu yang kurang kondusif itu gimana Bu, perasaan Ibu Bu? Jujur Bu, saya sedih. Yang jelas ada rasa kecewa dalam hidup saya. Kadang-kadang niat kita dari rumah sudah pengen mengajar sesuai dengan tugas kita, sudah datang pagi, tapi pas kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya itu tadi Bu, pastinya kecewa saya. Oh gitu Bu ya, wajar lah kalau kecewa Bu ya. Saya pun kalau di posisi ibu itu sama. Tapi kira-kira Bu, dari kurang kondusifnya kelas ibu itu sudah Ibu rasakan berapa lama itu Bu? Apa baru? Apa dari tahun kemarin nih? Sebetulnya baru tahun ini Bu ya, tapi kan dari awal mengajar gitu ya, kok makin hari seperti saya tidak menemukan jalan biar mengkondusifkan kelas itu. Jadi lebih kurang sudah hampir 3 bulan Bu Mena. Oh gitu Bu ya. Nah kira-kira Bu, penyebab itu apa Bu? Penyebabnya kelas ibu itu sampai kurang kondusif itu Bu? Kalau saya perhatikan dan introspeksi diri, mungkin salah satunya ya memang dari sayanya ya Bu Mena ya, mungkin kurang asik gitu ya. Mungkin juga metode pembelajaran saya yang kurang menarik gitu. Nah, tapi saya lihat kan di sebelah itu ada guru penggerak Bu ya, yang kayaknya dia ngajarnya itu keren gitu ya. Jadi anak-anak itu kok tertarik dengan kelas sebelah. Mungkin menurut saya itu, saya ini harus seperti kelas sebelah, mencontoh kelas sebelah Bu ya. Paling tidak media pembelajaran saya itu sudah ikut menggunakan proyektor Bu. Saya pikir kalau saya coba dengan hal itu, anak-anak itu akan lebih fokus
dan lebih memiliki rasa tertarik untuk belajar. Mungkin kayak gitu Bu Mena ya. Oh gitu Bu ya. Itu bagus itu Bu sebenarnya. Jadi dari permasalahan ibu ini, penyebabnya kelas ibu yang kurang kondusif itu memang benar karena ibu menyadari begitu Bu ya. Dari metode ibu mengajar itu sepertinya sudah ketinggalan Bu ya. Karena zaman sekarang itu kita memang dituntut gitu Bu ya, kita itu harus mengikuti zaman. Jadi alhamdulillah kalau ibu menyadari kekurangan ibu dari metode mengajar ibu, sehingga mungkin yang membuatkan kelas ibu tidak kondusif itu siswa-siswanya menjadi jenuh ya Bu ya, bosan Bu ya, karena metode ibu itu masih model lama Bu ya. Nah sekarang kan ibu sudah tahu nih permasalahan di kelas ibu yang menyebabkan kurang kondusif seperti itu Bu ya. Nah sekarang apa yang dapat ibu lakukan itu untuk mengkondusifkan kelas ibu tersebut Bu? Ya Bu, di samping saya akan mencoba hal baru dengan cara baru yang saya intip dari kelas sebelah, saya juga tidak mungkin Bu bekerja sendiri. Paling tidak saya harus izin dulu dengan kepala sekolah. Saya ingin memakai semua peralatan sekolah seperti proyektor. Nah, karena saya juga kan bukan yang pintar IT Bu ya. Nah, jadi saya juga harus melibatkan dewan guru yang lain Bu. Saya sebelumnya mau belajar dulu Bu mengoperasikan proyektor itu, agar pas pembelajaran berlangsung itu saya tidak mati langkah gitu Bu ya. Nah jadi sudah barang tentu ini saya harus bercerita dulu keinginan saya terhadap kepala sekolah dan juga rekan kerja saya yang ada di sekolah. Nah, yang saya harapkan mudah-mudahan teman yang saya maksud itu dan kepala sekolah yang saya tunggu besok bisa masuk Bu. Jadi rencana saya tidak terhalangi oleh jeda waktu kayak gitu. Karena hal ini memang belum saya ceritakan dengan kepala sekolah, baru saya pendam sendiri Bu Mena. Tetapi begitu lihat Bu Mena, kok hati saya tertarik Bu dengan cerita ya, gitu Bu. Curhat gitu. Luar biasa Bu ide-idenya Ibu. Kalau saya dengar dari ide ibu ini ya, setelah Ibu mengetahui masalahnya, sekarang Ibu mendapatkan ide-ide solusinya dari permasalahan Ibu. Nah, saya yakin ini Bu, dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan nanti itu bisa berjalan dengan baik dan membawa dampak positif tentunya bagi kelas Ibu Bu. Nah Bu, kira-kira dari Bu, kira-kira dari dari rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan ini, yang sudah Ibu curhatkan ini, kapan ya Bu kira-kira Ibu bisa memulai tindakan Ibu ini? Ini Bu, karena ini kan hari Sabtu Bu ya. Nah, saya meskipun hari libur, rencana saya akan belajar dulu besok, biar hari Senin Bu rencana saya bisa terlaksana. Kalau hari Senin saya baru mulai mengajarkan, otomatis saya kurang seret Bu ya, karena hati saya sudah pengen sekali belajar dari sekarang. Jadi insya Allah saya lakukan hari Senin Bu, akan saya terapkan. Tetapi di hari Minggu ini saya akan coba telepon kepala sekolah, mohon izin memakai fasilitas sekolah dan mencari teman saya tadi. Jika perlu saya yang ke rumahnya atau dia yang ke sekolah Bu, membantu saya dalam waktu cepat agar pembelajaran saya tidak terhambat gitu Bu. Oke, luar biasa Bu ya. Saya doakan semuanya berjalan lancar Bu ya. Karena semakin cepat semakin baik Bu ya. Nah, ya itu yang kita harapkan. Semoga cepat kelas Ibu nantinya sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Oh ya Bu, kita kan sudah berbicara nih dari awal, dari curhatnya Ibu gitu ya, dari ada beban. Setelah bercerita nih dengan saya, kira-kira apa Ibu masih punya beban seperti itu Bu, atau sudah merasa lega
Alhamdulillah Bu, walaupun perubahan yang saya inginkan belum saya laksanakan, beban pikiran yang ada di pribadi saya sebelum bercerita sudah terkurangi Bu. Jadi saya sudah sedikit proses. Ternyata saya ambil hikmah dari ngobrol ini Bu ya. Kalau kita punya masalah, jangan dipendam sendiri gitu Bu Mena. Iya. Jadi harus kita ceritakan dengan orang lain yang kita yakin bahwa dia bisa memberikan bantuan atas cerita kita gitu kan. Jadi saya itu tepat sekali bercerita dengan Ibu Mena. Jadi pusing saya, galau saya gitu ya. Alhamdulillah terobati Bu. Meskipun belum saya jalankan. Iya, alhamdulillah kalau gitu Bu. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan Ibu seperti itu Bu ya. Kira-kira kita masih mau ada yang mau diobrolkan lagi Bu? Saya kira cukup sampai di sini Bu Mena. Nanti di lain hari jika saya punya masalah lagi atau terbentur dengan permasalahan di pembelajaran, jangan sungkan-sungkan bantu saya Bu Mena. Oke, bisa Bu, bisa. Iya Bu, iya. Nantinya itu punya masalah apa, tapi kan kayaknya saya tepat bercerita dengan Ibu Mena gitu. Jadi untuk saat ini, untuk hari ini, terima kasih atas jawaban dan saran Bu Mena. Terima kasih atas waktu Bu Mena. Saya mohon izin Bu. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Bu Mena. Apa kabarnya nih Bu Pit? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Tapi ada yang sedikit mengganjal ini Bu Pit di hati dan pikiran saya ini. Makanya saya datang nemuin Ibu Pit gitu ya Bu ya. Mau sedikit sharing-sharing lah Bu, sedikit masalah ini. Oh ya boleh Bu, silakan. Semoga saya bisa membantu. Saya siap mendengar keluh kesah Bu Mena. Iya, terima kasih. Apa Bu? Iya, terima kasih Bu Pit. Ini loh Bu Pit, saya itu kenapa ya masih sering saya itu melihat anak-anak saya itu Bu membuang sampah itu sembarangan Bu Pit. Terutama itu di laci-laci meja anak-anak itu. Padahal kan sudah ada kotak sampah itu di depan kelas, sudah disediakan di depan kelas masing-masing seperti itu Bu Pit. Oh ya, jadi kedatangan Ibu Mena ke sini pengen bercerita tentang kegalauan Ibu ya, tentang siswa Ibu yang masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya, belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah di dalam kelas, begitu Bu ya? Iya Bu, benar itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu Mena saat melihat kelas Ibu Mena yang kurang mengindahkan tentang kebersihan gitu Bu? Ya, sedikit banyaknya saya tuh merasa kecewa lah Bu Pit. Ya kenapa seperti itu ya, karena kita sebagai guru itu pastinya Bu Pit ya, kita itu ya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan seperti itu Bu Pit ya, memberitahu anak-anak bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Tapi ya tetap saja anak-anak tidak pernah mengindahkan apa yang kita sampaikan. Mereka hanya sekedar mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritahukan. Tidak pernah mereka indahkan, sama sekali tidak pernah. Karena terbukti ya dengan seperti inilah Bu yang saya lihat, sampah itu tepat saja mereka buang tidak pada tempatnya, seperti itu Bu Fir. Oh ya,
Kalau Ibu Mena merasa kecewa Bu ya, itu sangat manusia sekali Bu. Mungkin semua orang, semua guru itu kan pastilah seperti kata Ibu Mena, tidak bosan-bosan mendidik siswa, mengarahkan siswa itu ke hal-hal yang baik, agar tujuannya mereka juga menjadi orang yang baik begitu Bu ya. Tetapi memang terkadang Ibu Mena, apa yang kita rencanakan itu tidak selamanya sesuai Bu ya. Ada saja yang menjadi hambatan, ada saja menjadi penghalang gitu Bu ya. Tapi kita kembali lagi Bu, kita tidak boleh bosan. Kita yang harus mencoba kira-kira mencari solusinya seperti apa gitu Bu. Iya Bu. Nah, selama Ibu Mena sudah melakukan suatu kesedihan gitu ya, suatu kebingungan, terus suatu ketidaknyamanan gitu Bu ya, mungkin Ibu Mena memahami Bu ya, mungkin Ibu Mena itu sedikit bisa mengerti penyebabnya apa gitu Bu. Menurut Ibu, setelah Ibu pikir-pikir, oh apalah yang menjadi penyebab kebiasaan buruk itu belum hilang dari siswa-siswa Ibu Mena. Iya benar Bu. Apa namanya, kalau dilihat dari kebiasaan anak-anak itu, karena kotak sampah itu kan sudah ada begitu Bu ya, sudah disediakan oleh sekolahan. Di depan kelas, masing-masing kelas itu sudah disiapkan, sudah dibuat kotak sampah. Tapi kenyataannya anak-anak tetap membuang sampah sembarangan. Kalau anak-anak dengan alasan mengatakan bahwa kotak sampahnya jauh, tetap membuang sampahnya jauh, itu kan saya rasa cuma alasan saja Bu. Ya pada kenyataannya sebenarnya anak-anak itu kesadarannya yang kurang Bu. Dan juga ditambah lagi mungkin anak-anak tidak tahu dampak dari membuang sampah itu seperti apa Bu. Ya kalau seandainya anak-anak juga tahu dampak dari membuang sampah itu, selain menimbulkan penyakit, bahayanya menumpuk sampah itu seperti apa Bu ya, apalagi sampai membuang sampah di laci meja itu kan menimbulkan nyamuk itu Bu. Saya juga bingung itu sama anak-anak itu kenapa sampai seperti itu Bu. Ya saya rasa seperti itulah Bu masalah yang saya hadapi, yang saya temukan itu sepertinya seperti itu yang terdapat pada anak-anak saya itu Bu. Oh baiklah Ibu Mena ya. Menurut saya itu mendengar cerita Ibu Mena itu sebetulnya bukan di sekolah Ibu Mena saja Bu. Di kelas kami pun seperti itu. Tetapi terkadang tidak semua guru Bu yang mau menyimpan hati, maksud saya menjadikan hal itu suatu kebingungan ya. Terkadang ada yang bersifat mungkin sudah keseringan memberitahu, jadi tidak terpikirkan seperti Ibu Mena. Tapi Ibu Mena guru yang hebat, selalu mencari bisa mengerti penyebabnya, lalu masuk ke dalam perasaan Ibu Mena gitu ya. Nah sejauh ini kira-kira Ibu Mena ingin melakukan perubahan seperti apa Bu? Apa yang dapat Ibu Mena lakukan, yang akan Ibu Mena rencanakan untuk membuang kebiasaan buruk anak-anak Ibu itu? Ya, dari permasalahan tadi, saya punya rencana nih Bu. Nantinya di setiap proses pembelajaran, saya mau menyelipkan video pembelajaran Bu, yaitu tentang bahayanya membuang sampah sembarangan seperti itu Bu ya, agar nantinya anak-anak tahu bahayanya sampah itu seperti apa. Nah, saya sengaja menyelipkan video ini dengan harapan seperti itu Bu ya, anak-anak bisa melihat lebih luas lagi, karena dari video itu saya hadirkan video itu yang sifatnya konkret seperti itu Bu ya. Nantinya wawasan mereka bisa lebih terbuka dan bertambah lagi seperti itu Bu. Dan juga
Yang pastinya saya tidak pernah berhenti memberitahu, mengingatkan anak-anak, dan juga kami akan membuat keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas yang kami sepakati sama-sama dengan maksud juga dan tujuannya sama, Bu, seperti itu. Begitu, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Ibu Mena. Berarti Ibu Mena sudah hampir bisa keluar dari permasalahan itu, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan akan membuat keyakinan kelas, Bu Mena, ya. Menurut saya, keyakinan kelas itu memang penting, Bu. Jika kita buat bersama siswa, maka siswa itu merasa diperhatikan, Bu, ya. Merasa dilibatkan, merasa diikut sertakan. Nah, jadi kalau dia sudah merasa anggota di dalam pembuatan sesuatu, insya Allah dia akan tumbuh rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan, Bu. Nah, jadi perlahan akan timbul kesadaran diri dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, gitu. Nah, selain yang Ibu rencanakan, selain mau menyelipkan video pembelajaran, juga akan membuat kesepakatan kelas, mungkin masih ada rencana Ibu Mena selanjutnya atau selain itu, Bu? Nah, saya baru muncul ide nih, Bu. Sepertinya saya mau mengundang narasumber ini, Bu. Narasumber dari luar, seperti itu, Bu. Sepertinya saya mengundang tim kesehatan, seperti itu, Bu. Jadi, dengan datangnya mereka, itu harapan saya juga nantinya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak, seperti itu, Bu. Dan juga saya berharap dengan datangnya tim kesehatan itu, mereka nanti bakalan didengar oleh anak-anak. Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang ahli di bidangnya, seperti itu, Bu. Wah, itu bagus sekali, Bu Mena. Tambah konkret apa yang akan Ibu lakukan, ya. Semoga apa yang Ibu Mena rencanakan demi membuat suatu perubahan yang lebih baik dapat terlaksana, Bu, ya. Saya yakin kalau kita berusaha untuk berbenah, insya Allah akan berhasil, Bu. Sesuai seperti yang Ibu Mena rencanakan. Amin. Nah, menurut Ibu Mena, kapan kira-kira Ibu Mena akan melaksanakan rencana itu, Bu? Kalau saya pikir-pikir, semakin cepat kan semakin bagus ini, Bu, ya. Nah, untuk video pembelajaran itu, Bu, ya, dengan niatan saya menyelipkan pada waktu belajar, seperti itu, Bu, ya. Itu sepertinya besok sudah saya mulai, Bu. Begitu juga dengan membuat keyakinan kelas, Bu. Kalau seandainya nanti masih terjadi ada anak-anak yang tidak menyepakati keyakinan kami, nah mungkin saya akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, Bu. Nah, kemudian untuk mengundang narasumber itu, nah kebetulan juga ini, Bu, besok kami Dewan Guru ini mau rapat, Bu. Nah, jadi nantinya pada waktu rapat saya punya kesempatan seperti itu, Bu, untuk menyampaikan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru, seperti itu, Bu, ya. Menyampaikan bahwa ide saya dalam hal mengundang narasumber dari luar, yaitu tim kesehatan. Nah, ini maksud saya, Bu, mengundang dari luar ini, narasumber dari luar ini, itu saya gunakan untuk pada waktu hari Senin, Bu, yaitu hari ketika upacara bendera. Nah, nanti narasumbernya itu sebagai pembina upacara, Bu. Jadi, ya seperti yang kita katakan tadi, Bu, bahwa harapan besar kita, karena ini kan menyangkut masalah kebersihan, Bu, ya. Jadi tidak hanya kelas saya saja nantinya yang kena, dan harapan saya yaitu bisa seluruhnya, Bu. Seluruh warga sekolah
itu bisa mendengar. Jadi apa manfaat dari mengundang tim dari luar tersebut, Bu? Karena dengan tujuan bagi saya mengundang pihak dari luar itu yaitu untuk menyampaikan bahayanya membuang sampah, atau mungkin nanti bisa dari pihak mereka menyampaikan bahwa sampah itu ada manfaatnya, dampaknya seperti apa. Nah, itu bisa didengar oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu, Bu, tujuan saya. Wah, hebat sekali itu, Bu. Itu sangat bermanfaat menurut saya, Bu, ya. Meskipun permasalahan itu ada di kelas Ibu Mena, tetapi langkah yang Ibu Mena ambil itu membantu kelas-kelas lain, Bu. Jadi sudah statusnya membantu sekolah umum, Bu, ya, bukan kelas Ibu Mena sendiri. Semoga Ibu Mena apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul terlaksana dan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya, Bu, ya. Amin. Saya doakan semoga usaha Ibu Mena tidak sia-sia. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Sedangkan bagaimana perasaan Ibu Mena setelah mengetahui permasalahan, tahu juga Ibu penyebabnya, terus Ibu sendiri juga yang sudah menemukan solusi langkah apa yang akan Ibu ambil, kapan akan Ibu laksanakan. Sekarang saya pengen tanya, Bu, bagaimana perasaan Ibu Mena? Alhamdulillah, Bu, dari bercerita sama Ibu ini ya, saya merasa plong seperti itu, Bu, ya. Jadi beban saya itu sudah hilang. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan. Di samping mau mendengarkan cerita saya, Ibu juga sudah membimbing saya, Bu, ya, dari masalah saya sampai saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Seperti itu, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu Mena. Saya juga ikut senang jika saya bisa membantu teman meskipun hanya mendengarkan, Bu, ya. Semoga kita berdua sama-sama saling bermanfaat buat orang lain, Bu, ke depannya. Amin. Masih ada yang akan Ibu Mena ceritakan lagi? Kalau saat ini sepertinya tidak ada lagi, Bu. Tapi kalau nantinya di lain hari saya masih butuh Ibu, masih butuh tempat cerita, tempat sharing-sharing, saya mohon Ibu tidak keberatan dan masih mau mendengarkan, Bu, ya. Siap, Bu Mena. Iya. Terima kasih sudah siap mendengarkan. Iya, sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu Mena. Iya, mohon pamit ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.